Oke, halo anak-anak, di penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha dan sekarang kita akan melanjutkan ke energi. Jadi sebelum kita memulai lebih dalam tentang energi, saya mau mengingatkan dulu pelajaran kalian sebelumnya di SMP bahwa kita mengenal beberapa jenis bentuk energi dan sumber energi. Jadi energi itu tuh memang tidak bisa dihindari ya, itu pasti sesuatu yang harus dibutuhkan untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, bentuk energi itu bisa banyak macam. Ada energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik, energi nuklir. Terus sumber energinya dari mana aja? Oh, matahari, fosil, energi angin, air, gelombang, panas bumi, nuklir. Jadi, sumber energi juga kita bisa pelajari bahwa di situ ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak diperbarui. Nah, ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, bentuk utama dari energi ini kita pelajari bahwa hukum energi adalah energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Ingat itu. Jadi, bentuk energi yang dipakai itu tidak bisa dapat dihilangkan begitu saja atau dimusnahkan, tapi dia dikonversikan ke energi yang lain. Misalnya, energi kimia, kamu makan sebuah makanan. Nah, dapatlah energi kimianya. Nah, energi kimia itu bukan hanya ketika kau makan dan habis di telan tubuhmu, tapi dia akan mengeluarkan energinya melalui kegiatan-kegiatanmu yang lain. Misalnya berlari, kamu berlari atau mendorong sesuatu atau bekerja akan mengeluarkan energi. Nah, energi itu bisa bentuknya bisa lewat keringat, panas, nah akan diserap kembali oleh bumi. Jadi yang dinamakan dengan energi kekal itu seperti itu. Jadi itu tidak dapat dimusnahkan energinya. Ya, jadi semuanya itu tetap ada hubungannya. Misalnya nih energi mekanik kamu menghasilkan energi mekanik. Nah, mekanik ini outputnya bisa menghasilkan kalor, bisa menghasilkan listrik, bisa menghasilkan cahaya. Jadi tergantung, dia tidak bisa dihilangkan atau dimusnahkan. Itu yang harus diingat. Oke, kita masuk ke apa aja sih pengertian dari daya dan energi apa saja yang harus kita pelajari. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang energi kinetik. Ya, rumus energi kinetik gimana? Nah, ini ingat ya, namanya kinetik itu adalah dia bergerak dari posisi awal ke posisi akhir. Ingat, itu namanya energi kinetik. Makanya pasti ada hubungan antara posisi awal dan posisi akhir. Oke. Nah, berarti di sini rumus dasarnya adalah dari ini. Energi kinetik sama dengan gaya dikali perubahan jarak. Nah, masuklah turunannya. Dan bisa nggak bahas tentang ini ya. Ya, jadi kita langsung saja setelah turunannya dapat dari sini, kita mendapatkan rumus energi kinetik sama dengan setengah kali mv kuadrat. Ini yang harus dipakai. Nah, kita langsung ke contoh aja. Langsung, sebuah peluru yang masanya 10 gram bergerak dengan kecepatan 80 meter per second. Tentukan energi kinetik peluru pada saat itu. Oke, di sini diketahui M 10 gram. Nah, ingat, satuan internasional. Jadinya, kalau nama massa pakai kilogram. Harus diubah. 1 kali 10 pangkat minus 2 kilogram. Dan kecepatan sama dengan 80 meter per second. Tentukan energi kinetik. Sudah, tinggal dimasukkan. Setengah kali mv kuadrat. Setengah kali masanya 1 kali 10 pangkat minus 2 kg dikali dengan kecepatannya di pangkat 2. Dapatnya apa? Joule. Ingat, joule energi. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita mau lihat nih, bagaimanakah usaha untuk usaha totalnya. Nah, ketika ada dua gaya yang bekerja
dua energi kinetik yang bekerja saat itu. Jadi, kalau ketika posisi awalnya dia bekerja, ada energi kinetiknya, dan saat menuju ke posisi akhir, juga ada energi kinetiknya. Makanya kita masukkan saja langsung rumusnya. Untuk gaya kali delta X, perubahannya adalah energi kinetik yang kedua dikurangi energi kinetik satu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa untuk usaha total untuk energi kinetik sama dengan energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. Jadi sama dengan setengah MV 2 kuadrat dikurang setengah MV 1 kuadrat. Jadi perubahan awal dikurangi perubahan akhir. Tinggal dimasukkan itu aja sih perbedaannya. Jadi kalau kita lihat contoh seperti ini. Jadi contohnya massa 2 kg berada dalam keadaan diam. Terus pada sebuah bidang datar yang licin. Oke, licin berarti tidak ada gaya gesek. Kemudian benda tersebut bekerja pada F sama dengan 20 Newton sehingga kecepatan 10 meter per second. Ditanya apa? Usaha sama jarak. Jadi mula-mula dalam keadaan diam berarti V1-nya 0 ya. Kondisinya diam. Terus V2-nya sebesar 10 meter per second. Nih. V2-nya 10 meter per second. Dan massa benda sama dengan 2 kg. Ya udah, kondisinya seperti ini diilustrasikan dengan gambar. Sudah masukkan usaha itu adalah apa? Jadi total ya. W sama dengan S setengah MV 2 kuadrat dikurang setengah MV 1 kuadrat. Ya udah masukkan setengah kali 2 kg kali 10 meter per second kuadrat kurang karena dia V1 nya sama dengan 0 maka dia 0. Maka W usahanya adalah 100 Joule. Jarak yang ditempuh gimana? Oh, tinggal dimasukkan rumus. W sama dengan F kali S. Jadi untuk yang diketahui kan W-nya sudah dimasukkan 100 Joule sama dengan 20 Newton kali S. Tinggal dibalik. S-nya berarti ke ruas kiri, maka 100-nya ke atas. 100 Joule per 2 Newton sama dengan 5 meter. Oke, lanjut. Oke, jadi daya itu didefinisikan sebagai laju usaha yang dilakukan atau besar usaha per satuan waktu. Jadi daya itu adalah bagaimana kamu melakukan usaha itu dalam waktu tertentu. Jadi contoh kalau kamu usaha mau menggerakkan sesuatu dalam waktu tertentu lebih cepat dibandingkan temanmu, maka usahamu lebih besar dibandingkan dengan temanmu. Jadi usaha terhadap waktu. Rumus turunnya dari mana? Dari F sama dengan V rata-rata. Ya, F sama dengan V rata-rata. Ada turunannya nih. Nanti dilihat nanti. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal. Jadi seperti ini contohnya. Jadi di sini diketahui massa 50 kg. Ketinggiannya di sini ketinggiannya adalah 30 meter tower. Terus waktunya 2 menit. Terus gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Berapakah daya yang dikeluarkan petugas PLN tersebut? Nah, maka tinggal hitung P sama dengan W per T, M kali G kali H per T. 50 kg kali 10 meter per second gravitasi kali tinggi hanya 30 meter per 2 menit diubah ke second ya. Jadinya 2 kali 60 dapatnya 125 watt. Oke, lanjut ke rumus yang kedua. Contoh yang kedua, jadinya di sini bisa langsung aja diketahui gayanya di sini dorong 20.000 Newton, terus kecepatannya adalah 250 meter per second. Tinggal dimasukkan P sama dengan F kali V. Jadi dapatnya adalah 5 juta watt atau dibilang 5.000 kilowatt atau 5 megawatt. Ya, itu ya. Satuannya bisa megawatt, bisa kilowatt, tergantung dari pertanyaannya. Gampang ya. Lanjut.
Nah, jadi konsep daya itu seperti ini. Jadi misalnya nih ya, ini ilustrasinya, mobil A dengan berat sama dengan mobil B sama-sama berat, mendaki bukit lebih cepat daripada mobil B. Jadi A ini ternyata lebih cepat dari mobil B. Kita katakan bahwa mobil A memiliki daya lebih besar daripada mobil B. Jadi ketika mobil A sama berat tapi dia lebih laju, maka dayanya dia lebih besar dibandingkan dengan B dengan lintasannya yang sama. Nah, kalau bola lampu, maka bola lampu 60 watt memiliki daya lebih besar daripada bola lampu 25 watt. Ketika kedua ini dinyalakan, maka 60 watt menyala lebih terang daripada 25 watt. Jadi dayanya dia lebih besar. Jadi di alat elektronik kalian, kalau kalian lihat ada labelnya di belakang barangnya atau di sisi yang lainnya tuh biasanya ada setiap benda elektronik tuh dia punya label untuk konsumsi wattnya. Jadi bisa dilihat di situ ya. Oke, kita lanjut ke usaha dan gaya berat. Nah, kita kan kenal dengan energi potensial. Energi potensial itu tuh ada 3 jenis. Ada yang energi potensial untuk gaya berat, ada yang energi potensial yang untuk gaya gravitasi, dan berikutnya ada energi potensial yang untuk gaya pegas. Jadi di sini Mister akan menjelaskan untuk gaya beratnya. Nah, untuk kalau usaha untuk gaya berat sini, Mister langsung saja ke rumus. Jadi karena patokan dasarnya W sama dengan M kali G, di sini ada perubahan dari H1 ke H2, maka bisa digunakan bahwa W konstan atau gaya konstan, berat konstan sama dengan minus M kali G kali delta H sama dengan minus M kali G kali H2 kurang H1. Nah, atau gaya berat sama dengan energi potensial M kali G kali H. Nah, ini untuk gaya berat untuk terhadap pusat bumi ya. Nah, mau masukkan rumus? Nah, tinggal dimasukkan. Jadi sebuah benda berada pada ketinggian 40 meter dari tanah. Satu, kemudian benda itu jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat jika benda sampai ke tanah? Diketahui massa benda 1,5 kg dan gravitasi 10. Nah, kenapa hanya H2-nya 0? Kenapa? Karena hingga benda sampai ke tanah. Jadi dari H1 40 meter dari tanah terus jatuh. Nah, karena dia dihitungnya dari atas ke bawah, maka untuk gaya berat sama dengan M kali G kali H1. Nih, kenapa dia pakai minus? Karena dia H2-nya di depan. Jadi kalau kita rubah ke H1-nya di depan, maka tidak usah pakai minus di depannya. Jadi tinggal gunakan M kali G kali H1 kurang M kali G kali H2. M kali G 2 kurung H1 kurang H2, tunggu dimasukkan angkanya dan kita dapatkan untuk gaya beratnya adalah 600 joule untuk sampai ke tanah. Seperti itu ya. Jadi patokannya di sini ya. Oke, kita lanjut untuk pegas. Nah, ini potensial untuk gaya pegas. Jadi di sini patokannya untuk rumus gaya pegas itu adalah F gaya pegas sama dengan K kali X. Dengan K ini adalah konstanta gaya pegas dan X ini adalah jarak. Nah, dari mana rumusnya? Nah, kita akan menggunakan rumus yang ini. Dari gaya pegas, gaya berat pegas ini, usahanya pegas adalah setengah kali K kali X 2 pangkat 2 kurang X1 pangkat 2. Jadi X ini adalah jarak akhir, ini adalah jarak awal. Dari mana dapatnya? Nah, sebenarnya ini awalnya itu dapatnya dari sini nih. Jadi usaha sama dengan setengah kali F kali delta X. X ini adalah jarak. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa yang di bawah kurva itu kita akan menghitung bahwa
untuk luas di bawah kurva ini adalah luas segitiga. Jadi makanya setengah alas kali tinggi. Kita gunakan ini. Nah, asalnya dari sini ya, sampai mendapatkan ini. Jadi, untuk usaha dalam gaya pegas itu kita gunakan ini. Setengah kali K kali delta X. Delta X ini berarti perubahan dari X2 dikurangi X1. Nah, ini yang kita lihat sebagai usaha gaya pegas. Oke, lanjut. Nah, ini untuk contohnya. Jadinya kita tinggal masukkan ini jarak awalnya, ini jarak akhirnya, maka kita bisa tahu untuk delta L-nya. Terus kita ubah ke meter, terus masanya 5 kg. Tinggal dimasukkan. Yang ditanya adalah tetapan pegas dan energi potensial. Nah, tetapan pegas itu K sama dengan F kali delta X. Dari sini ya. Oke, jadi sama dengan M kali G per delta X. Tinggal dikalikan, terus dibagi. Delta X-nya di sini jadi 20 kurang 15 cm kali 10 pangkat minus 2 karena dirubah ke meter. Sama dengan dapatnya 1000 Newton per meter ya. Karena dia tetapan pegas. Terus energi potensialnya tinggal dimasukkan. W sama dengan setengah kali K kali delta X. Sama dengan setengah kali 1000 kali 5 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Sama dengan 1,25 Joule. Nah, itu sama dengan penggunaan rumus ini, setengah kali F kali delta X. Jadi hasilnya akan sama.